Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, pagi, atau malam untuk semua mahasiswa yang sedang belajar fisika dasar saat ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang vektor. Nah, ini materi kedua ya. Materi sebelumnya kan kita membahas tentang besaran ya, besaran dan pengukuran. Nah, besaran itu secara umum terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah besaran skalar. Ada juga besaran vektor. Nah, keduanya ini adalah jenis besaran. Apa perbedaannya? Nah, skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai, ya. Skalar hanya memiliki nilai, sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi dia memiliki dua kualitas, dia memiliki nilai dan juga memiliki arah, sedangkan skalar hanya memiliki nilai. Contoh dari skalar itu adalah misalnya suhu. Ya, dia hanya memiliki nilai ya, tidak memiliki arah. Atau bisa juga kuat arus listrik ya. Arus listrik. Nah, ini kan tidak memiliki arah. Yes. Contoh dari vektor itu adalah misalnya adalah kecepatan. Ya, kecepatan perpindahan ya, gaya impuls dan lain-lain. Nah, misalnya kita mau mengatakan bahwa sebuah motor bergerak dengan kecepatan 40 km. Jadi kalau kita membahas tentang kecepatan ya, nilainya V. Nah, kecepatan ini adalah vektor. Jadi kita tidak hanya menjelaskan kecepatan itu hanya sampai di nilai, tapi harus ditambah dengan arah ya. 40 km misalnya ke utara ya, atau 40 km per jam ke utara, atau 40 km per jam ke arah Mamuju ya. Itu kan ada nilai dan ada arah. Nah, vektor ya, vektor itu berfungsi untuk menggambarkan ya, apa yang digambarkan? Besaran, misalnya perpindahan ya, atau gaya, atau kecepatan dari sebuah partikel atau benda ya. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Jadi vektor itu digambarkan sebagai anak panah ya. Bisa digambarkan sebagai anak panah ya. Nah, anak panah ya. Di vektor itu ada namanya titik tangkap. Ya, titik tangkap itu adalah titik di mana vektor dimulai. Dan ujungnya yang ada anak panahnya itu dinamakan titik terminal. Nah, ini anak panahnya menunjukkan arahnya
ya, arahnya kemana vektornya. Jadi misalnya kita mau menggambarkan sebuah benda yang dipengaruhi oleh gaya. Misalnya ini bendanya ya. Bendanya ditarik ke arah kanan. Ya, ke arah kanan berarti kita akan menggambarkan vektornya ke kanan. Ya, gaya F. Nah, di F ini kan vektor, maka dituliskan dengan tanda panah di atasnya. Ya, itu cara menuliskannya ya. F, atau bisa juga ditulis dengan notasi huruf yang tebal, sama saja. Jadi makin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka tanda panahnya ini akan semakin panjang, ya. Jadi tentunya misalnya ini adalah 10 Newton nilai dari vektor F, F1. Jadi kalau misalnya ditambah lagi F2, ya arahnya ke kiri, maka kita gambarkan gini. Nah, F2. Karena ini lebih panjang, karena F2 lebih panjang daripada F1, jadi misalnya kita beri tanda 15 Newton. Kita beri nilai 15 Newton. Jadi ini ya. Maka apa yang terjadi pada bendanya? Berapa resultan yang dialami oleh benda? Resultan gaya. Resultan gaya yang dialami oleh benda. Jadi F, sigma F, ya, F total. Nah, ini kan menunjukkan arah ya, arah ke kanan dan arah ke kiri. Jadi kalau misalnya arahnya sama, tentunya gayanya akan semakin besar. Tapi ini arahnya berlawanan, ya. Jadi totalnya itu akan kecil ya. Ya, coba bayangkan kalau ada yang menarik ke kanan, terus ada yang menarik ke kiri. Kira-kira gaya mana yang menang di sini? Ya, tentu saja gaya yang arahnya ke kiri karena nilainya lebih besar. Jadi kalau kita jumlahkan misalnya F1 tambah F2, nah kita harus beri lambang yang berbeda untuk F1 dan F2. Kalau kita anggap F1 itu positif karena arahnya ke kanan ya, sesuai dengan koordinat Cartesius ya. Ini positif, negatif, positif, negatif. Ya, ini positif X ya, sumbu X, ini positif sumbu Y. Nah, jadi F1 itu searah dengan positif X. Berarti nilainya adalah positif 10 Newton ditambah F2 negatif 15 Newton. Nah, jadi kalau ditambahkan hasilnya adalah minus 5 Newton. Ya, jadi sigma F-nya adalah minus 5 Newton atau 5 Newton ke arah kiri.